Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Senin 4 November 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dan kali ini kita akan membahas mengenai satu insiden yang baru saja terjadi di Kabupaten Sopeng dan menewaskan 9 orang, tepatnya di situs Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan tentunya untuk membahas insiden ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Akbar Sirajid SIP, selaku Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sopeng. Dan kita akan bahas tema kita hari ini mengenai petaka pohon tumbang di Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak Akbar. Selamat sore Mbak. Baik, bagaimana kabar Pak terlebih dahulu? Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat dan lumayan pegal sih Mbak karena kebetulan ini hari ada kegiatan. Iya, baik. Dapat disampaikan Pak terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Sopeng, tepatnya di lokasi Anda saat ini? Ya, Pak Akbar masih bersama kami? Selamat sore Pak Akbar. Baik, Tribuners, kita tayangkan terlebih dahulu dokumentasi dari insiden yang terjadi di Kabupaten Sopeng. Selamat menyaksikan. Sensolopo. Mega मुंह पे तो क्या हुआ? मेगा मुंह पे तो क्या हुआ? Kera, kayak क्या हुआ? Merepnya jude mata bulu. Mega to kuryawa na kapaju. Sensolopo. Mega मुंह पे तो क्या हुआ? Mega मुंह पे तो क्या हुआ? Kera, kayak क्या हुआ? Merepnya jude mata bulu. Mega to kuryawa na kapaju.
Senso lopo, senso lopo. Mega mupa to kyawa? Mega mupa to kyawa? Kera, kayak kyawa? Marapya jude mata bulu. Mega to kuryawa nagapaju. Kamu nih? Baik, selamat sore Pak Akbar, masih bersama kami, sudah bersama kami maksud saya? Signal tiba-tiba kurang bagus. Iya, baik Pak, tidak masalah Pak. Karena juga mungkin saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Sopeng seperti apa Pak? Hujan. Baik. Makanya signal agak kurang bagus. Iya, baik. Pak, lantas mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu untuk Tribuners ketahui dari agenda BPBD Kabupaten Sopeng hari ini, ada agenda apa saja? Kalau agenda kami hari ini Mbak, sebenarnya lebih fokuskan dulu pembersihan di daerah bencana kemarin Mbak, di situs Petabulu Matandre, Desa Matandre, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng Mbak. Baik. Setelah itu Pak, ada agenda apa lagi di hari ini, sore hari ini tepatnya? Oh, masyarakat juga Mbak, kebetulan kita kan penyebaran sosialisasi penyebaran informasi terkait daerah-daerah rawan bencana. Sekarang kan sudah masuk musim hujan, kita kasih sosialisasi ke masyarakat lebih hati-hati lagi Mbak. Lantas, Pak Akbar, boleh dibantu sampaikan mungkin ada Tribuners atau masyarakat dari Kabupaten Sopeng yang belum terjamah untuk informasi mengenai titik-titik yang kemungkinan menjadi titik rawan bencana nih Pak, memasuki musim hujan. Ada di titik mana saja untuk di Kabupaten Sopeng dapat disampaikan sepertinya? Seperti apa? Izin melaporkan, BPBD Kabupaten Sopeng melaporkan ada beberapa kecamatan di Kabupaten Sopeng yang terindikasi memang sesuai dengan peta rawan bencana yang kami punya, khususnya di Kecamatan Gandra, Kecamatan Lili Rilau, Kecamatan Marioriawa, dan Kecamatan Cita. Itu memang daerah rawan banjir. Potensi curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan banjir, Mbak. Baik, lantas dari ke beberapa titik yang disampaikan Pak Akbar, biasanya dari tahun atau mungkin bulan biasanya yang dialami oleh daerah tersebut, apakah memang banjir saja atau ada bencana lain Pak? Kalau Kabupaten Sopeng Mbak selama ini cuma banjir dan tanah longsor Mbak. Baik Pak, iya. Kalau Lantas, baik, seperti apa Pak? Dapat dilanjutkan? banjir dan tanah longsor Mbak. Kalau di Kabupaten Sopeng itu rata-rata di sini banjir, tanah longsor, pohon tumbang. Oke, baik. Kalau menyoal pohon tumbang Pak, apakah pohon tumbang yang terjadi di hari kemarin ini merupakan insiden pertama di bulan atau di waktu dekat ini? Untuk ini bulan Mbak, insiden pertama terkait pohon tumbang dia, insiden ketiga Mbak. Baik. Satu hari kejadian di Desa Matabulu, kebetulan kita di sini tiba-tiba diguyur hujan, curah hujan yang cukup tinggi.
akhirnya menyebabkan ada beberapa titik lokasi di Kelurahan Lapajung, Kelurahan Lemba, dan ke arah ke Stadion Sepak Bola ke Laburaung, Mbak. Dan kemarin adalah titik ketiga terjadinya pohon tumbang di Desa Matabulu, Mbak. Baik, tentunya dari ketiga insiden, tepatnya pohon tumbang di Kabupaten Sopeng, Pak, apakah yang ketiga ini memang paling banyak memakan korban, Pak? Ya, Mbak. Sedikit saya tambahkan ya, Mbak, terkait pohon tumbang yang kemarin, yang beberapa titik kemarin sebelum terjadinya pohon tumbang di Desa Matabulu itu tidak memakan korban, Mbak. Malahan dia cuma menghalangi saja aktivitas pengendara. Kalau terkait pohon tumbang yang di Desa Matabulu, Mbak, memang menelan korban jiwa 9 orang dan 15 luka-luka. Pak Akbar, dapat disampaikan berarti insiden 2 pohon tumbang sebelumnya itu hanya menghalangi ruas jalan ya Pak, atau arus lalu lintas. Kemudian terjadilah insiden yang cukup besar untuk memakan korban, dan dapat disampaikan Pak Akbar, mungkin mohon bantuannya, bagaimana kronologi kejadian pohon tumbang yang kemarin terjadi di Matabulu, Pak? Izin melaporkan, Mbak, sesuai dengan informasi dari juru kunci dan beberapa masyarakat di Desa Matabulu, Kecamatan Labata, sebelum terjadinya pohon tumbang tersebut, pada pukul 11, warga berbondong-bondong datang ke situs Pertabulu Matanre untuk melakukan hajat, Mbak. Kebetulan kan di sini ada, kalau istilahnya ada warga yang hajatnya terpenuhi atau bagaimana, dia melakukan ritual di atas, Mbak. Baik. Pada pukul 12 tiba-tiba hujan deras disertai dengan angin dan gemuruh petir menyebabkan dahan yang lumayan besar roboh menimpa rumah. Kebetulan kan dia pukul 11 itu, Mbak, dia sementara mau makan siang, tiba-tiba roboh. Baik, mau dilanjutkan lagi Pak atau cukup? Cukup, Mbak. Iya, baik. Pak Akbar, berarti lokasi tersebut di Matabulu sendiri merupakan situs yang memang kerap dikunjungi oleh masyarakat? Ya, kerap dikunjungi apabila seseorang punya hajat, niat, atau bagaimana, Mbak. Kita tidak tahu macam hajatnya, ada permintaan atau bagaimana, kita tidak tahu. Tersebut merupakan tempat dilakukannya tradisi masyarakat juga? Iya. Oke, baik. Pak Akbar, berarti boleh digambarkan mungkin bagi Tribuners yang bukan berasal dari Kabupaten Sopeng, kita ingin mengetahui nih bagaimana gambaran di lokasi tersebut. Apakah memang dipenuhi oleh pohon-pohon beringin besar atau seperti apa? Dapat digambarkan? Izin menjelaskan ya, Mbak, sedikit terkait lokasi dan situasi di Desa Matabulu. Memang namanya saja, Mbak, Desa Matabulu, berarti dia gunung, Mbak. Tidak menutup kemungkinan terbanyak pohon di atas, dan memang sudah berusia lebih ratusan tahun, Mbak. Yang pohon tumbang tersebut sudah berusia lebih ratusan tahun. Dan memang di sana kan Desa Matabulu itu masuk destinasi wisata, masuk 10 besar ya, Mbak. Kalau tidak salah tingkat nasional, di Desa Matabulu masuk kategori dia tingkat nasional destinasi wisatanya, Mbak. Oke. Lantas untuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk yang dilakukan kemarin sebelum insiden, Pak, itu memang diperbolehkan oleh pemerintah setempat atau seperti apa? Sebenarnya mungkin dari pihak pemerintah yang lebih berkompetensi untuk menjelaskan ini, Pak, mungkin dari pihak pemerintah desanya ya, Mbak. Karena yang saya kemarin cuma penelusurannya itu cuma sebatas sampai warga tok saja, Mbak. Baik, oke. Lantas mungkin Pak, dari BPBD sendiri setelah menerima laporan adanya insiden tersebut, langkah pertama yang dilakukan seperti apa? Langkah pertama kan kebetulan yang berikan informasi ke kami, Mbak, itu anak dari korban yang tertimpa pohon. Dia komunikasi via telepon ke saya, mengatakan ada pohon tumbang dan ibu saya tertimpa pohon. Sebelum saya
menutup telepon, anggota saya langsung perintahkan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sopeng, kami arahkan langsung menuju ke lokasi Desa Matabulu untuk melihat bagaimana kondisi situasi di sana, Mbak. Lantas BPBD bekerja sama dengan instansi atau pihak mana saja nih Pak untuk membantu? Sama di sana, Mbak, pemerintah setempat, TNI Polri, Mbak. Ya, Pak Akbar masih bersama kami? Masih, Mbak, masih. Ya, baik. Kami juga ingin mendapat informasi dari Pak Akbar untuk mengetahui peralatan apa saja yang kemudian digunakan untuk membantu mengangkat atau juga mengevakuasi korban-korban. Nah, kami, Mbak, setelah mendapat laporan dari warga, kami siapkan beberapa sensor, termasuk dari beberapa peralatan, termasuk dari peralatan masyarakatnya itu ada 3 sensor besarnya, Mbak, yang kami minta tolongin untuk digunakan, dan kami bawa sensor 5 dari khususnya untuk BPBD. Setelah kita melakukan evakuasi, ambulans datang, ya kita angkat semua pakai tandu, Mbak. Korbannya ini kita angkat pakai tandu agak keluar dan diangkut oleh ambulans, Mbak. Di proses yang dilakukan oleh anak korban yang mengabari BPBD sendiri, butuh waktu berapa lama BPBD Sopeng sampai di lokasi tersebut? Kalau BPBD Sopeng dari lokasi tersebut kan jaraknya kurang lebih 7 kiloan, Mbak, dari kota. Kan sebenarnya dia masuk kota juga ya, cuma agak ke gunung. Kira-kira kalau jarak tempuhnya ya makan waktu setengah jam. Yang dilakukan kemarin itu kan kebetulan tempat destinasi, Pak, dia berdekatan dengan pemukiman warga, ada beberapa penduduk di situ, Mbak. Oke, Pak, insiden tersebut tidak memakan korban dari pemukiman warga, Pak, atau memang di lokasi sana saja? Pak Akbar bisa mendengar saya? Mbak. Ya, Pak Akbar, pertanyaan saya tadi apakah dari apakah dari insiden pohon tumbang tersebut juga memakan korban di sekitaran pemukiman warga atau hanya berpusat di situs tersebut? Kejadian kemarin, Mbak, cuma berpusat di situs tersebut karena jarak dari rumah ke situs itu ya ada 1 kiloan lah, agak jauh dari lokasi situs. Oke, baik. Ya, Pak, menyoal tim yang ditugaskan dalam bantuan kemarin, ada berapa personil yang diturunkan? Untuk kan kami bagi tahapan yang, Mbak, setelah mendapat informasi, tim awal yang naik itu ada kisaran 10 orang, tim kedua yang naik ada kisaran 10 orang, karena kebetulan total dari jumlah tim reaksi cepat kami 55 orang, Mbak. Baik. Dan saat ini masih berlangsung untuk proses pembersihan ya, Pak? Ya, melakukan proses pembersihan di situs Petabulu Matandre. Baik. Dari BPBD Kabupaten Sopeng sendiri, Pak, apa saja upaya yang dilakukan untuk meminimalisir adanya kejadian serupa di masa yang akan datang? Ya, kalau upaya yang kami lakukan, Mbak, kami lakukan sebatas menghimbau ke warga yang akan naik ke situs Petabulu Matandre. Kami menghimbau untuk lebih hati-hati. Karena kenapa? Kami sebenarnya ingin melakukan pencegahan di atas, cuma di daerah destinasi wisata itu masuk kawasan hutan lindung, Mbak. Program pemeliharaan pohon di daerah tersebut sampai saat ini menjadi tanggung jawab siapa nih, Pak? Di sana kan yang kelola dia ada namanya Badan Usaha Milik Desa. Baik. Lantas untuk menjadi program pemeliharaan pohon tersebut menjadi tanggung jawab BUMDes saja, Pak? Ya, Mbak. Ya, lantas program pemeliharaan pohon tersebut hanya dilakukan oleh pihak BUMDes saja? Ya, pihak BUMDes biasanya sih koordinasi juga dengan BPBD kalau memang ada yang perlu
bantu ya kami bantu, Mbak. Ya, baik. Dapat disampaikan Pak, Pak Akbar mohon izin dapat disampaikan dampak dari insiden ini, dari aktivitas di situs tersebut, seperti apa? Ya, sesuai dengan arahan pimpinan kemarin, untuk sementara aktivitas di situ-situ untuk sementara ditutup, Mbak. Sembari menunggu untuk dilakukannya pembersihan di atas, Mbak. Oke, baik. Dapat disampaikan Pak, mungkin dari mewakili pimpinan dan juga bagian dari BPBD Kabupaten Sopeng, harapan kepada masyarakat seperti apa? Ya, izin menyampaikan, Mbak. Mungkin ini sebatas cuma himbauan ya, Mbak, kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke situs Kota Bulu Matante, kiranya mungkin lebih berhati-hati. Karena situasi sekarang curah hujan tak menentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba angin kencang, jadi lebih fokuslah, lebih berhati-hati, Mbak, ke masyarakatnya. Iya, baik. Pak, kira-kira adakah kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sopeng untuk masyarakat? Kami selalu menghimbau, Mbak, tetap kami melakukan sosialisasi termasuk di daerah-daerah rawan bencana. Tiap tahun kami punya kegiatan untuk melakukan memang sosialisasi yang masuk daerah rawan bencana, termasuk warga di sini kami tetap melakukan sosialisasi melalui media sosial. Ada beberapa media juga kita untuk melakukan sosialisasi tetap, Mbak. Iya, Pak Akbar, lantas dapatkah disampaikan saluran komunikasi yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mungkin terjadi hal serupa atau juga mungkin ada insiden-insiden yang ingin dilaporkan kepada BPBD Kabupaten Sopeng, dapat dihubungi di nomor mana dan juga sosial medianya apa, Pak? Nah, kebetulan kami punya kontak center yang namanya reaksi cepat. Mungkin masyarakat kita share, kita juga pakai nomor saya. Kebetulan saya Pak, mohon maaf ya. Saya anu dulu ya, Mbak. Iya. Saya share dulu nomornya ya. Baik. Pak Akbar sembari Centernya menunggu. mungkin bisa Ya. di siap-siap. Call centernya 0821 8959 3301, Mbak. Itu kontak call center untuk laporan ke tim reaksi cepat, Mbak. Oke, baik. Per hari ini ada laporan baru lagi kah Pak yang masuk? Alhamdulillah baru-baru selesai dievakuasi. Per hari ini ada laporan tadi masuk. Cuma daan pohon yang menghalangi aktivitas lalu lintas. Oke, masih dengan hal yang serupa yaitu pohon tumbang lagi ya Pak? Masih Baik. dengan pohon tumbang, Mbak. Iya. Lantas mungkin untuk mencegah nih Pak terjadinya pohon tumbang, apakah tidak ditumbang terlebih dahulu nih sebelum turun hujan lagi? Nah, kalau pencegahannya kami lakukan, Mbak, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait untuk pemangkasan pohon. Tetap untuk pencegahannya kami akan, kalau pencegahannya kami tetap berkoordinasi dengan lingkungan hidup, apakah ini bisa dipangkas atau bagaimana, Mbak, terkait untuk mengidentifikasi tumbangnya pohon, Mbak. Oke, Sebelum baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Akbar atas penyampaiannya. Kami mohon maaf mengganggu waktu aktivitasnya. Tadi habis mungkin melakukan bagaimana pertolongan begitu ya Pak di salah satu titik dan sudah bisa memberikan informasi kepada kita dan juga Tribuners secara menyeluruh. Terima kasih Pak Akbar, selamat kembali bertugas Pak. Sehat sukses selalu. Ya, baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini yang disampaikan dan juga diberitahu tadi oleh imbauan yang diberitahu atau yang disampaikan oleh Pak Akbar dapat kita cermati dan juga kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pastinya bagi Tribuners untuk tetap stay safe
Karena mengingat per hari ini sudah mulai turun hujan lagi, bagi Tribuners yang ada di Kota Makassar pastinya sudah merasakan hal yang sama, dan juga bagi Tribuners yang berada di titik-titik atau juga kabupaten kota yang lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.